Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sinyal dan transmisi bagian pertama. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber ke penerima data melalui media transmisi tertentu. Data dibagi menjadi dua, yaitu data analog dan data digital. Data analog berupa sinyal analog atau sinyal sinusoidal atau disebut juga dengan gelombang kontinu. Sementara data digital berupa sinyal pulsa atau biner 0 atau 1 atau pulsa tinggi dan rendah. Data dapat dikirimkan menggunakan sinyal analog atau digital. Jalur lintasan langsung atau disebut dengan direct link merupakan jalur untuk transmisi data antara dua perangkat dengan sinyal dipancarkan langsung dari pengirim ke penerima, di mana pada jalur lintasan langsung ini tidak terdapat perangkat lain di antara pengirim dan penerima, misalnya repeater yang berfungsi untuk menguatkan daya sinyal. Dapat diterapkan pada guided media atau media transmisi kabel maupun unguided media atau media transmisi wireless. Berikut adalah ilustrasi dari jalur lintasan langsung antara pengirim dan penerima, di mana data dikirimkan oleh pengirim ke penerima tanpa adanya perangkat lain di sini. Di sini hanya langsung dihubungkan kabel dari pengirim ke penerima. Demikian juga untuk transmisi wirelessnya, data dikirim dari pengirim ke penerima tanpa adanya perangkat yang lain di antara pengirim dan penerimanya. Media transmisi kabel hanya dapat diterapkan transmisi point to point, yaitu transmisi dari satu perangkat ke satu perangkat yang lain. Sementara media transmisi wireless dapat diterapkan transmisi selain point to point, juga point to multipoint, transmisi dari satu perangkat ke banyak perangkat yang lain. Berikut adalah ilustrasi dari penggunaan media transmisi. Di sini ada kabel, hanya mendukung point to point antara pengirim ke penerima. Sementara wireless mendukung pengiriman point to point dari pengirim ke penerima, juga mendukung pengiriman data point to multipoint dari satu pengirim ke banyak penerima. Nah, sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi tadi ada dua, yaitu sinyal analog atau sinyal digital. Untuk sinyal analog, di sini ada 3 parameter sinyal yang penting. Yang pertama, amplitudo, terkait dengan ini, amplitudo atau besarnya tegangan ya dalam satuan tegangan, yaitu volt. Di sini tegangan positif, di sini tegangan negatif. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi hubungannya nanti dengan waktu. Kemudian untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang penuh ini tersebut dengan periode ya. Periode waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang penuh. Setelah dapat periodenya, bisa kita cari F-nya dengan rumus kalau T sama dengan 1/F, maka F sama dengan 1/T. Kemudian ada fasa terkait dengan posisi sinyal ini terhadap 0. Apakah nanti mungkin mulainya dari sini ya, dan seterusnya, atau mulai dari sini dan seterusnya, atau dari mendahului ya. Nanti ada ilustrasinya di slide berikutnya ya. Jadi ini 3 parameter penting yang ada pada sinyal sinusoidal: amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo puncak adalah nilai maksimum dari sinyal dan diukur dalam satuan volt.
Ini nilai maksimum positif, nilai maksimum negatifnya. Frekuensi adalah rate pengulangan sinyal dalam 1 detik. Jadi ini ada berapa kali pengulangan sinyal lengkap ini, satu siklus penuh. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Kalau misalnya di sini 1 second. 1 second. Berarti dari sini ke sini ada 2 sinyal. 2 sinyal, 2 siklus sinusoidal penuh. 1, 2. Berarti jumlahnya 2. Rate pengulangan sinyal dalam 1 detik ada 2 kali. Diukur dalam hertz, berarti 2 hertz. Periode sinyal T, jumlah waktu yang diperlukan untuk 1 pengulangan. Untuk 1 pengulangan ini, pengulangan sinyal 1 siklus penuh ini ya. 1 siklus penuh di sini waktunya berapa? Ini kalau dari sini ke sini 2, katakanlah ini misalnya 1, kalau 2 berarti sini 0,5 second. Berarti waktu dibutuhkan untuk membentuk 1 siklus penuh ini 0,5 second. Nah, ini disebut dengan periode. Atau rumusnya kita bisa menggunakan ini. Hubungan antara periode dan frekuensi. Kemudian fase. Fase terkait dengan ukuran posisi relatif dalam sumbu waktu ini dalam 1 periode tunggal dari sinyal. Periode tunggal dari sinyal. Posisinya apa? Mulai dari sini, atau dari sini ya. Pada sinyal periodik, fase adalah bagian terkecil dari T kecil per T besar. T besarnya waktunya dari sini sampai sini. Fase di sini. Misalnya, nah, nih. Dari T. Kita mulainya nanti dari sini, T kecilnya per T besar. Ya, atau nanti mendahului dengan T lebih dekat dengan titik asal. Titik asalnya adalah titik 0. T di sini lebih dekat ke sini. Titik asal ditentukan dari lintasan terakhir melalui 0, pada sumbu waktu T. Lintasan terakhir melalui 0. Kita posisinya berarti di sini, ya. Kita lihat lebih jelas di gambar yang ini. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada persamaan sinyal sinusoidal. Secara umum persamaannya adalah ST sama dengan A amplitudo sin 2VF frekuensi T waktu tambah P pasa, ya, pasa. Jadi A nya ini amplitudo, satuannya volt, F frekuensi, satuannya hertz, dan T waktu, satuannya second. Yang ini adalah fase. Nah, kita lihat tadi mengenai fase ya. Titik asal tentukan dari lintasan terakhir melalui 0 pada arah sumbu waktu T, negatif ke positif. Nah, dari negatif sini ke arah sini ya. Dari sini ke sini. Misalkan ada sebuah sinyal dari sini yang biru ini. Kita bandingkan dengan sinyal berikutnya yang merah marun. Nah, di sini selisihnya 30 derajat. Artinya apa? Di sini sinyal yang sinusoidal yang warna merah ini tertinggal 30 derajat dari sinyal yang biru, ya. Jadi minus di sini artinya tertinggal. Di sini ada V. V adalah 180 derajat. Jadi kalau V per 6 berarti 180 bagi 6 30 derajat. Di sini posisinya mulai V per 6. Mulai sinyal ini di V per 6. Ya. Tanda minus ini berarti ini tertinggal 30 derajat dari ini. Nah, dalam bentuk persamaan umum ST A sin omega T atau omega itu 2VF,
ST sama dengan A sin 2 VFT kurang 30. Jadi sinyal ini tertinggal 30 derajat dari ini. Kemudian satu lagi, mulainya dari sini, sinyal yang kedua yang warna hijau ini mulainya dari sini. Dari sini ke sini 30 ya, 30. Dari sini ke sini berarti 30, 60 ya. 30, 60, tengah-tengahnya 45. Ini 45. Dia duluan berjalan sampai sini, baru ini berjalan. Artinya apa? Ini mendahului sejauh 45 derajat daripada yang sinyal warna biru. Yang hijau ini mendahului ya 45 derajat daripada sinyal yang biru. Sehingga kalau kita cari sin daripada 45 derajat adalah 0,71. Jadi kalau kita ambil dari titik 0, sinyal yang hijau ini mulainya dari 0,71. Mulai dari sini terus sampai sini. Sampai sini. Jadi ini nanti kita coret sedikit. Nah, kurang lurus ini ya. Selesainya nanti harusnya di sini. Kalau kita mulai dari sini, ya, ini satu siklus sinyal sinusoidal penuh. Tapi kalau mulainya dari sini, berarti nanti berhentinya di sini. Nah, karena kita ingin membandingkan ini dengan ini, ya, makanya ini mulai dari sini sampai sini. Nanti ada contohnya. Sehingga persamaannya untuk yang hijau ini, persamaannya ini karena dia mendahului positif. Meskipun di sini tulisnya min 30, min 60, sini min 45 ya. Tapi dia mendahului positif plus 45 derajat. Sebelumnya kita masuk dulu digital, yang sinyal digital sebelum masuk contoh. Sinyal digital juga punya 3 parameter, amplitudo, frekuensi, dan fasa. Ini amplitudonya, frekuensi terkait dengan T nanti, T kecil ya. T kecil terkait dengan T besar di sini. Untuk mencari periode sampai sini berarti. Dari sini sampai sini. Satu siklus penuh. Kemudian ada fasanya. Ya, seperti penjelasan pada sinusoidal tadi mengenai posisi sinyalnya. Nah, di sini kita lihat perbedaan sinyal digital dengan sinyal analog, yaitu terletak pada nilai amplitudo sinyal. Pada sinyal analog, amplitudo dalam periode T berubah-ubah terhadap perubahan waktu T. Kita lihat kembali. Ini sinyal analog misalnya, atau yang ini lebih jelas. Ini amplitudonya berubah pada saat T-nya segini, amplitudonya sini. Pada saat T-nya di sini, T kecil, amplitudonya segini. Pada saat T-nya di sini, amplitudonya mencapai puncak segini. Pada saat T-nya di sini sampai sini. Berarti sini ya. Nah, A-nya. Jadi ada perubahan amplitudo sepanjang sumbu waktu. Pada sinyal digital hanya ada 2 perubahan nilai amplitudo dalam waktu periode T, yaitu 0 dan 1 atau tinggi dan rendah. Kondisi tinggi dan rendah ini mewakili level tegangan. Misal, bit 0 mewakili level tegangan negatif min A, dan bit 1 mewakili level tegangan positif plus A, seperti ini, plus A min A, positif negatif, bit 1 bit 0. Namun demikian, sinyal digital dapat memiliki lebih dari 2 level. Nah, ini contohnya untuk satu level tegangan, rendah atau tinggi. Nah, sinyal digital juga dapat memiliki lebih dari 2 level, yaitu data dapat dikirimkan lebih dari 1 bit untuk tiap satu level tegangan. 1 bit lebih dari 1 bit untuk tiap satu level tegangan. Misalnya 2 bit untuk satu level tegangan, dan seterusnya. Kita lihat nanti di contoh. Kita lihat dulu contoh 1 terkait dengan sinyal sinusoidal.
Gambarkan bentuk sinyal sinusoidal dengan parameter sebagai berikut. Ada amplitudo 1 volt, frekuensi 1 Hz, fasanya 0. Amplitudo 0,5 volt, frekuensinya 1 Hz, fasanya 0. Amplitudo 1 volt, frekuensi 2 Hz, fasanya 0. Amplitudo 1 volt, frekuensi 1 Hz, fasanya V/4. Nah, di sini kita lihat dulu untuk mengetahui posisi menggambar sinyal nanti pada sumbu waktunya, kita harus tahu dulu F. F harus kita cari dulu nanti nilai T. Jadi sebelumnya untuk T besar periode T dari masing-masing pertanyaan di atas dapat dihitung menggunakan rumus T sama dengan 1/F. Nah, di atas hanya ada dua parameter untuk frekuensi ya. Dua nilai untuk frekuensi, 1 Hz dan 2 Hz. Untuk 1 Hz, T sama dengan 1/F, 1/1 Hz dapatnya 1 second. Untuk frekuensi 1 Hz berarti periodenya 1 detik. Untuk frekuensi 2 Hz, 1/F, 1/2 sama dengan 0,5 second. Untuk frekuensi 2 Hz berarti periodenya 0,5 second. Yang 1 Hz 1 second, 2 Hz 0,5 second. Sekarang kita lihat yang ini. Amplitudo frekuensi dulu, frekuensinya 1 ya, frekuensinya 1 Hz, berarti T nya sini 1 second. Nah, 1 second di sini dia 1 second, berarti posisinya mulai dari sini sampai sini. Posisi 1 siklus penuh, 1 periode untuk 1 siklus sinyal sinusoidal penuh. Kemudian amplitudonya ya ini 1 volt. Ini 1 volt. Dari sini ke sini juga 1 volt. Minus 1 volt. Jadi kalau mau digambarkan terus dan seterusnya. Continue. Jadi kita perhatikan yang 1 siklus penuh, 1 periode ya. Pasanya 0, makanya di sini kita mulai dari titik 0. Nah, kemudian A-nya 5, berarti sini A-nya 5. F-nya 1, berarti T-nya juga 1 sampai sini. Dari sini ke sini ini 1 detik dan seterusnya, nanti berhentinya di sini 2 detik nanti. Kemudian A-nya 0,5, dari sini 0,5, dari sini ke sini 0,5, pasanya 0, mulainya dari 0. Kemudian yang ketiga, A-nya 1, dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1, frekuensinya 2. Kita lihat tadi frekuensi 2, T-nya 0,5. Makanya untuk 1 siklus penuh ini berhenti 1 siklus penuh di 0,5 second. Jadi posisinya dari sini sampai posisi ini 1 siklus penuh. 1 siklus penuh. Amplitudo 1, T-nya 0,5 atau frekuensinya 2 Hz. T-nya 0,5 second. Kemudian pasanya 0 mulai dari sini. Nah, sementara yang ini amplitudonya 1. Kita lihat dulu yang sini, dari sini ke sini 1 sudah. Dari sini puncaknya juga 1. Nah, ini puncaknya juga 1. Puncak positif, puncak negatifnya juga 1. Ya. Hanya 1, frekuensinya 1 Hz sama dengan 1 second, periodenya 1 second ya. Dari mana 1 second? Mulai titiknya dari sini 1 siklus penuh, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, berhentinya dia sejajar dengan ini. Nah, sini berhentinya. Nah, ini 1 second. Nah, ini kenapa mulai dari sini? Kenapa ini mulai dari sini? Karena dari V/4. V/4 tadi 180 dibagi 4. 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Nilai positif berarti mendahului. Mendahului berarti sinyalnya nanti mendahului 45 derajat. Sini. Seperti di gambar tadi ya. Di sini mendahului 45 derajat. Oke, mulainya dari sini. Dihitung aja, kalau 45 berarti
45 derajat sin 45 sama dengan 0,71. Ini dia 0,71. 71. Nah, posisinya mulai dari 0,71 amplitudonya naik ke atas sampai 1, terus sampai nanti sampai ke sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Kemudian contoh yang kedua, dalam transmisi data digital, bit 1 mewakili level tegangan positif dan bit 0 mewakili level tegangan 0 volt. Ini ada kasus, data dikirim 8 bit dalam 1 detik. Ya. Kasusnya adalah level tegangan positif untuk bit 1, level tegangan 0 untuk bit 0. Data dikirim 8 bit dalam 1 detik. Gambarkan salah satu contoh bentuk sinyal digital tersebut. Level 1, karena ada dua level 0 dan 1, berarti level 1 level tegangan 0. Level tegangan 0, level 1-nya di sini, level tegangan 0-nya. Kemudian level tegangan positif untuk bit 1-nya, ini level 1 untuk bit 0, level 2 untuk bit 1 di sini. Kemudian misalkan ada urutan bit 1 0 1 0 1 0 0 0 0. Ini 8 bit ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 bit dalam 1 detik. Jadi gambarnya kalau 1 dia tinggi, kalau 0 nanti rendah. Tinggal diikuti aja. Ini yang paling mudah, hanya dua kondisi, 1 dan 0. Selama 1 detik, berarti 8 bit dikirim dalam 1 detik. Kecepatan transfer data yaitu bitrate 8 bit per 1 second sama dengan 8 bit per second. Bit per second bisa dituliskan dengan B kecil, P kecil, S kecil, bit per second. Lebih lanjut mengenai bitrate, ada satu sub bab tersendiri nanti. Kemudian contoh ketiga, ini juga digital ya, sinyal digital. Gambarkan salah satu contoh bentuk sinyal digital yang mengirimkan 2 bit per level. Level tegangan yang digunakan adalah level tegangan positif dan negatif. Level tegangan positif dan negatif, 2 bit dalam 1 level. Sinyal digital dikirim dalam waktu 2 detik. Pertama, jumlah bit per level tegangan N sama dengan 2 bit. Berarti jumlah level tegangannya L sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat 2 ada 4 level tegangan. 1 level tegangan sekali kirim 2 bit. Nah, ini dia contoh, salah satu contoh daripada sinyal digital dengan 2 bit per level tegangan. Di sini kita bagi 4 level, positifnya 2 kondisi positif di atas, 2 kondisi negatif di bawah sumbu X. Seperti biasa, kalau kombinasi daripada 2 bit ya, dia mulai dari 00, ada 01, ada 10 dan 11. Berarti untuk 00 yang paling rendah di level 1 nanti penggambarannya. Kemudian untuk 00, 01 di level 2, 10 level 3 dan 11 level 4. Sehingga kalau ada urutan bit 11, 10, 01, 01, 00, 00, 00, 10. 11 berarti level 4, 10 level 3, 01 level 2, 01 level 2, 00 level 1, 00 level 1, 00 level 1, 10 balik ke sini, level 3 dan seterusnya. Di mana 2 bit ini 2 bit per level dikirimkan dalam 2 second, berarti totalnya sini ada 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 kali 8, 16 bit per 2 second sama dengan 16 bagi 2, 8. Berarti ini juga kecepatannya 8 bit per second. Kalau kita ingin masukkan contoh nilainya, misalnya di sini kita taruh min berapa, 10 volt misalnya, untuk mewakili kondisi 00.
Sini min 5 berarti dibagi 2 ya. Sini 5 volt, di sini 10 volt. Ada 3 posisi tegangan. Ya. Oke, demikian materi yang singkat ini saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.